Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gabriel Angelika dengan NPM 3020210293 dan Angelik Maria Sherin Maulana dengan NPM 3020210294 akan menjelaskan soal yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam. Kasus yang pertama. Seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang ayah. Harta peninggalannya sebesar 600 juta rupiah. Gambar dan selesaikanlah perhitungannya secara bilateral Hazairin dan patrilineal Syafi'i. Yang pertama, kita gambar adalah lingkaran. Kita beri nama ayah. Selanjutnya, dihubungkan dengan dua garis horizontal. Dua garis horizontal itu artinya dua orang tersebut telah melakukan pernikahan. Selanjutnya, kita gambar segitiga. Lalu kita beri nama ibu. Setelah itu, kita buat garis vertikal di tengah yang mendatangkan pertalian antara orang tua dan anak. Si pewaris sebelum meninggal telah melakukan pernikahan, maka dari itu kita buat lagi dua garis horizontal, lalu menggambar lingkaran dan kita beri nama suami. Sesudah menggambar, kita harus menentukan bagian-bagian warisan yang berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, bagian ibu adalah sepertiga. Masuk ke golongan Zul Faraid, dasar hukumnya adalah Quran Surat An-Nisa 4 ayat 11e. Yang kedua, suami. Bagiannya adalah setengah. Masuk ke golongan Zul Faraid, dasar hukumnya Quran Surat An-Nisa 4 ayat 12a. Yang terakhir ada ayah. Mendapatkan sisa golongan Zul Karobat, Quran Surat An-Nisa 4 ayat 11e. Setelah menggambar dan menentukan bagian, baru kita bisa menghitung dengan cara bilateral Hazairin. Dengan bagian yang telah ditentukan tadi, ibu sepertiga, Zul Faraid, Quran Surat An-Nisa 4 ayat 11e, maka perhitungan menjadi sepertiga dikali 600 juta harta peninggalan, yaitu bagian ibu menjadi 200 juta. Yang kedua, bagian suami, setengah, Zul Faraid, Quran Surat An-Nisa 4 ayat 12e, jadi setengah dikali 600 juta, jadi bagian suaminya itu 300 juta. Setelah menghitung bagian ibu dan suami, selanjutnya kita menghitung bagian ayah, yaitu sisa. Jadi cara penghitungannya adalah 600 juta harta peninggalan dikurang 200 juta bagian ibu dikurang 300 juta bagian suami. Hasilnya 100 juta, berarti 100 juta ini masuk ke bagian ayah, yaitu sisa. Untuk melihat apakah hasilnya benar, bisa kita cek melalui pengujian dengan menjumlah bagian ibu, suami, dan ayah. Jadi 200 juta tambah 300 juta tambah 100 juta sama dengan 600 juta. Berarti hasilnya sama dengan hasil awal tadi harta peninggalan. Selanjutnya kita menghitung bagian secara patrilineal Syafi'i. Yang pertama, suami, bagiannya setengah, Zul Faraid Quran Surat An-Nisa 4 ayat 12a dikali 600 juta, berarti bagian suami ini jadi 300 juta. Beda dengan bilateral Zairin, pada patrilineal Syafi'i kita menghitung sisa di setiap bagiannya. Jadi 600 juta kurang 300 juta, sama dengan 300 juta. Yang kedua, bagian ibu, sepertiga, Zul Faraid Quran Surat An-Nisa 4 ayat 11e dikali 300 juta, sama dengan 100 juta. Sisa 600 juta kurang 300 juta kurang 100 juta sama dengan 200 juta. Jadi bagian ayah itu 200 juta masuk ke asobah Quran Surat An-Nisa 4 ayat 11e. Nah, sama seperti bilateral Hazairin, untuk menguji apakah perhitungan kita secara patrilineal Syafi'i ini benar atau tidak, bisa dicek melalui pengujian, yaitu dengan cara menjumlahkan bagian suami, ibu, dan ayah, yaitu 300 juta ditambah 1 juta ditambah 200 juta, sama dengan 600 juta. Lalu kita buat perbandingan antara ayah dan ibu, yaitu 200 juta banding 100 juta, sama dengan 2:1. Sekarang kita akan membahas kasus kedua. Dalam kasus ini, seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang istri serta 3 orang saudara perempuan. Harta peninggalan yang ditinggalkannya adalah sebesar 600 juta rupiah. Gambar dan selesaikanlah penghitungannya menurut bilateral dan patrilineal. Sesuai kasus yang tertera di slide sebelumnya, dapat kita lihat bahwa gambar ini adalah gambar keluarga pewaris yang terdiri dari 3 saudara perempuan dan 2 istri pewaris. Pewaris juga tentunya memiliki orang tua yang telah meninggal sehingga tidak tertera dalam soalnya tetapi ada dalam gambar ini. Setelah melihat gambar dari slide sebelumnya, kita dapat melihat lebih jelas bagian para ahli waris. Semua ahli waris pada kasus ini termasuk ke dalam kategori Zul Faraid. Apa itu Zul Faraid? Zul Faraid adalah ahli waris yang mendapat warisan pada saat tertentu dengan bagian tertentu.
Selain Zulfaraid, ada kategori Zulkarobat untuk ajaran bilateral Hazairin dan Asyabah untuk ajaran patrilineal Syafi'i. Keduanya merupakan ahli waris yang mendapat sisa-sisa warisan setelah Zulfaraid mendapat bagian mereka. Karena semua ahli waris adalah Zulfaraid, bagian mereka telah ditentukan. Bagian istri pewaris adalah 1/4 karena mereka tidak mempunyai anak atau walad. Kedua istri membagi 1/4 bagian tersebut menjadi 2 karena bagian mereka tidak untuk masing-masing, melainkan 1/4 untuk semua istri. Bagian ini terdapat dalam Quran Surat 4 ayat 12d. Lalu, untuk saudara perempuan, yaitu 3 orang, mereka mendapat 2/3 bagian karena pewaris tidak memiliki anak dan ayah mereka telah meninggal, sehingga pewaris merupakan kalalah, yaitu pewaris tanpa ayah dan anak. 2/3 bagian untuk saudara perempuan ini juga dibagi 3, karena bagian ini bukan untuk masing-masing saudara, melainkan 2/3 untuk semua saudara perempuan. Setelah kita ketahui bagian ahli waris, kita dapat memasuki perhitungan bagian harta warisan. 1/3 untuk bagian istri ditambah dengan 2/3 dari bagian saudara. Hasil dari penjumlahan bagian ini adalah 11/12, yang berarti ada 1/12 sisa harta warisan yang lebih. Untuk harta warisan yang lebih, kita dapat menghitung sisa lebih itu dengan perhitungan rat yang terbagi 2, yaitu rat ajaran patrilineal Syafi'i dengan rat ajaran bilateral Hazairin. Untuk rat patrilineal Syafi'i, hanya ahli waris dengan hubungan darah yang mendapatkan sisanya. Karena ada saudara yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, kita dapat langsung menjumlahkan 1/12 sisa tersebut dengan 8/12 bagian yang mereka dapat. Hasil dari penjumlahan tersebut adalah 9/12, lalu dikali 600 juta, sehingga hasilnya adalah 450 juta bagian untuk saudara, atau 150 juta untuk bagian persaudara. Setelah bagian saudara, ada bagian istri berupa 3/12 kali 600 juta, hasilnya adalah 150 juta atau 75 juta per istri. Sekarang rat bilateral Hazairin. Dalam bilateral Hazairin, semua ahli waris dapat mendapat bagian dari sisa bagian warisan. Bila kita samakan penyebut dari bagian Zulfaraid, dapat kita ketahui bahwa perbandingan istri dengan saudara adalah 3/8. 3 dan 8 ini dijumlahkan sehingga hasilnya ada 11. Sehingga kita mendapatkan 3/11 dan 8/11 untuk pembagian sisa warisannya. Untuk bagian istri dari sisa warisan, 3/11 dari perbandingan kita kali dengan sisa warisan, yaitu 1/12. Hasilnya adalah 3/132. Untuk saudara, 8/11 dari perbandingan dikali dengan 1/12. Hasilnya adalah 8/132. Setelah kita mengetahui bagian dari sisa warisan, kita totalkan bagian awal dengan bagian sisa untuk masing-masing ahli waris. Total masing-masing kita mulai dari istri. Istri mendapat 1/4 bagian dengan 3/132 sisa. Disamakan penyebutnya dan dijumlahkan masing-masing, didapatkanlah 36/132. 36/132 ini kita kalikan dengan harta warisan, yaitu 600 juta. Jadilah 163,640 juta atau 81,820 juta atau 81.820.000 untuk masing-masing istri. Saudara mendapat 2/3 bagian di awal dan 8/132 untuk bagian dari sisa. Disamakan penyebutnya, lalu 88 tambah 8/132. Dan hasilnya adalah 96/132. Hasilnya kita kalikan dengan harta warisan 600 juta, hasilnya adalah 436,360 juta atau 145,453 atau 145.453.000 rupiah per saudara. Untuk melihat bila bagian sudah benar, kita dapat menguji bagian warisan dengan menguji apakah jumlah dari tiap orang sama dengan harta peninggalan atau tidak. Untuk ajaran bilateral Hazairin, istri mendapat 164.640.000 dan saudara mendapat 436.360.000. Jumlah dari kedua bagian tersebut adalah 600 juta. Untuk patrilineal Syafi'i, istri mendapat 150 juta dan saudara mendapat 450 juta. 150 juta tambah 450 juta adalah 600 juta. Jadi bagian warisan dari kedua ajaran adalah benar. Begitulah cara pembagian warisan jika mengikuti hukum keluarga Islam. Untuk perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih.